Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Sembahan kita Rabb yang memiliki kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, yang telah mencurahkan berbagai macam kebaikan dan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sudah pahami bersama, beliau adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat terakhir, umat Islam, umat agama yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, saya telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Saya telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah tidak selamanya. Kita di dunia ini hanyalah sebagai seorang musafir, bukan untuk menetap, tapi hanya sekedar singgah. Maka tentunya kita semuanya menginginkan bahwa kehidupan kita yang sementara ini adalah kehidupan yang berbahagia dan kehidupan yang indah. Kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang membuat mata kita sejuk, hati kita merasakan kebahagiaan di dalamnya. Dan ketahuilah, kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mampu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya di atas ilmu, di atas Al-Quran, di atas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkannya, juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkannya. Juga kita meninggalkan sesuatu itu pun karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Itulah kehidupan yang indah sebenarnya. Karena ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai hamba terbaik. Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya orang yang punya ilmu, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan ilmu, Allah gandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksiannya dan persaksian malaikat. Di dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Kata Allah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan juga para malaikat bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu juga bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kata para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kalau seandainya ada dari kalangan manusia yang lebih mulia daripada orang yang berilmu, maka Allah akan menggandengkan mereka dengannya. Tapi di sini hanya orang yang punya ilmu lah yang Allah gandengkan dengan dirinya. Ini tentunya dorongan besar bagi kita untuk memiliki ilmu, untuk mendengarkan ilmu, dan untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Dan di antara juga yang menunjukkan bahwa kebahagiaan kita adalah dalam kehidupan dunia ini dengan memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Kita maklumi bersama dalam surat Toha ayat 114. Allah katakan kepada nabinya, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, Rabb, tambahkan ilmu. Juga sama kata para ulama rahimahumullah seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, seandainya ada yang lebih utama daripada ilmu, maka Allah akan memerintahkan nabinya untuk meminta. Tapi kalau kita melihat Quran, tidak ada yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Padahal kita di dunia ini banyak sekali hal yang akan membuat kita bahagia. Banyak. Ada rumah yang besar, ada kendaraan yang bagus, ada istri solehah, ada anak yang menyejukkan mata, ada tetangga yang baik. Banyak hal yang membuat kita bahagia. Tapi semua itu tanpa ilmu tidak akan indah. Kalau kita punya rumah bagus, kendaraan bagus, istri solehah, anak juga baik semuanya, tetangga baik, tapi kita bodoh, kita tidak punya ilmu, maka kehidupan kita tidak akan pernah indah. Makanya satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kepada Allah adalah tambahan ilmu. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan ilmuku. Dan dengan memiliki ilmu, kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tadi kita dengar bersama ayat yang dibaca oleh Pak Imam di rakaat pertama. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah. Ini namanya panggilan khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki panggilan di dalam Al-Qur'an, ada panggilan umum, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, yang taat, tidak taat, yang kafir, yang beriman, semua dipanggil secara panggilan umum. Tapi ini terkait dengan ilmu dipanggil panggilan khusus. Hanya yang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang mau hidup bahagia dengan ilmu. Orang kalau tidak punya keimanan dalam hatinya, tidak mungkin mau mendengarkan ilmu. Tidak mungkin mau duduk untuk mendengarkan Al-Quran.
dan mendengarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Luangkan hatinya untuk duduk di majelis. Jangan merasa sempit. Ada ajakan majelis, ayo pengajian. Itu tanda kita orang yang tidak baik hatinya. Ketika ada majelis, kita mulai merasa bosan. Apalagi kalau sudah mulai jengkel. Itu masalah. Itu adalah sebab sempitnya kita di kehidupan dunia ini sebelum sempitnya kehidupan akhirat. Karena lihat kata Allah, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkanlah. Ada pengumuman, ada majelis. Berlapang dadalah terkait dengan itu. Berbahagia. Bersenanglah. Apa yang kita akan dapatkan? Kata Allah, yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan kepada untuk kita juga. Yang mendapatkan kelapangan bukan yang menyampaikan. Bukan yang mengumumkan berita itu. Bukan. Kita masing-masing pribadi. Kalau kita merasa lapang dengan adanya majelis, maka Allah akan melapangkan kita. Di mana? Kata para ulama tafsir, tidak disebutkan dilapangkan di mana. Ini menunjukkan umum kelapangannya. Lapang di dunia. Lapang di alam barzakh. Lapang di padang mahsyar. Lapang di akhirat. Ini keutamaan. Wa idza qila anshuzu, apabila dikatakan kepada kalian misalnya majulah, berdiri. Misalnya kadang majelis itu kan berdesak-desakan. Kadang banyak orang yang hadir. Kalau dikatakan berdiri, maju ke depan, majulah. Melangkahlah. Karena Nabi SAW di masa beliau, ketika beliau bermajelis di masjid, maka ada 3 orang yang datang ke masjid. Satunya masuk, mencari tempat yang kosong, dia maju ke depan. Satunya masuk masjid, malu-malu, akhirnya duduk di belakang. Yang satunya lagi, lihat ada majelis, pergi. Maka Nabi SAW katakan kepada para sahabat yang mendengarkan majelis, tahukah kalian tentang 3 orang tadi? Yang satunya maju mencari tempat yang kosong, maka Allah maju kepadanya. Jadi sebab kedekatan Allah kepada kita kalau kita mendekat ke majelis. Yang satunya duduk di belakang karena malu, maka Allah malu kepadanya. Jadi kalau kita duduk di belakang karena malu, Allah juga akan malu kepada kita. Kita pilih. Kita mau Allah maju pada kita, mendekat dengan kita, atau kita mau Allah jauh. Karena Allah itu tergantung kita. Karena Allah katakan di hadits qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka akan saya mendekat kepadanya sejengkal. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu depak, satu tangan, saya juga akan mendekat kepadanya satu tangan. Siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, saya akan berlari kecil. Siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berlari kecil, maka saya akan berlari kencang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepada kita sesuai dengan kita. Mendekatkan diri kepadanya. Setelah itu kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Tidak sama orang yang beriman tidak punya ilmu dengan orang yang beriman punya ilmu.
Tidak sama. Orang beriman semuanya baik. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita orang yang baik. Tapi derajat di sisi Allah itu ditentukan bukan dengan keimanan, tapi ilmu. Karena keimanan tidak mungkin terwujud tanpa ilmu. Tidak mungkin. Tidak ada itu orang yang mau bertambah keimanannya terus dia bodoh. Tidak bisa. Ketika kita mau keimanannya tinggi, maka kita harus punya ilmu kepada Allah, tentang Allah, dan tentang apa yang dia turunkan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu adalah sebab kebahagiaan kita di dunia ini. Karena derajat kita akan ditinggikan. Kedudukan kita akan ditinggikan. Ada kejadian di masa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Waktu belum menjadi khalifah, belum menunjuk seorang yang bernama Nafi' ibn Abdul Harith sebagai gubernur Mekah. Maka suatu ketika beliau mengumpulkan semua gubernurnya di sebuah daerah yang bernama Rusfan. Ini hampir perbatasan negeri Arab Saudi dengan Suriah. Ke arah Syam sana. Artinya jauh juga dari Mekah. Belum mengumpulkan seluruh gubernurnya. Dan ketika ketemu dengan Nafi' ibn Abdul Harith, belum bertanya kepadanya, Man ista'malta ala ahli al-wadi? Siapa yang kamu jadikan penggantimu di sana, di penduduk lembah itu? Itu di penduduk Makkah. Namanya penguasanya, gubernurnya lagi keluar. Harus ada wakilnya yang memimpin sementara. Maka beliau bertanya, siapa yang kamu pergantikan di sana? Maka dia berkata itu Nafi' ibn Abdul Harith kepada pemimpin tertingginya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah waktu itu. Ibnu Abza. Orang itu bernama Ibnu Abza. Umar tidak kenal. Dan beliau bertanya, Man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Maka kata Nafi' kepada beliau, Maula min mawalina. Itu mantan budak dari budak kami. Maka Umar bertanya kepadanya, Fastakhlafta alaihim mau? Ini penduduk negeri yang paling mulia, ada Ka'bah. Kamu tunjuk mantan budak? Itu pertanyaan. Iya. Apa kemuliaannya? Apa keunggulannya? Sehingga kamu bisa mengangkatnya. Apa dia bilang? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil fara'id. Dia punya kelebihan. Dia hafal Quran dan paham ilmu waris. Jadi yang disebutkan ilmunya. Bukan keahliannya mengatur negeri. Tapi dia punya ilmu. Dia hafal Quran dan paham ilmu warisan. Apa langsung kata Umar? Dia berkata, Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Maka sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat sekelompok orang karena Al-Qur'an ini, karena ilmu ini, dan merendahkan yang lain. Jadi di sana ada orang yang direndahkan karena tidak peduli terhadap ilmu. Ada juga yang ditinggikan karena peduli terhadap ilmu. Inilah kita. Kita di kehidupan dunia yang sementara ini. Kita silakan memilih. Kita peduli dengan apa?
semuanya masing-masing kita yang akan mempertimbangkan. Yang akan mempertimbangkan apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Yang jelas, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Siapa saja. Ketika Allah menginginkan kepada kita kebaikan, pasti kita paham agama. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa paham agama kalau kita tidak duduk di masjid. Tidak akan mungkin. Karena agama ini tidak bisa dipahami dengan menghayal. Tidak bisa dipahami dengan hanya berharap. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu kalau kita mau belajar. Ilmu itu kita akan dapatkan kalau kita mau belajar. Saya isyaratkan tadi di awal, dunia ini kalau kita tidak lalui dengan ilmu, maka tidak ada nilainya. Semua isi dunia ini terlaknat. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan masuk di dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ketahuilah, dunia ini terlaknat dan terlaknat juga isinya, termasuk kita. Illa dzikrallahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun, kecuali 4 golongan. Kalau mau kita keluar dari laknat, maka kita harus masuk di salah satu dari 4 golongan ini. Kecuali orang yang selalu mengingat Allah atau yang terkait dengannya. Menjadi sebab orang bisa mengingat Allah. Yang ketiga, alim yang punya ilmu. Yang keempat, wa muta'allim yang mau belajar. Jadi kalau kita belum punya ilmu, supaya kita tidak dilaknat, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Ini pilihan hidup. Kalau kita mau masuk dalam laknat, silakan, tidak usah pedulikan namanya zikir, tidak usah pedulikan namanya majelis ilmu, tidak usah. Karena di dunia ini kita diberikan pilihan. Silakan pilih yang membuat kita mulia, hidup bahagia. Dan silakan memilih yang membuat kita hina dan hidup susah dan sengsara. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita telah diberikan pilihan oleh Allah, mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang yang buruk. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kita dalam kehidupan dunia ini, kalau menginginkan cahaya, maka kita harus rajin-rajin mendengarkan hadits Nabi. Kata Nabi, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighuhu ghairah. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih." Allah akan memperindah seorang kehidupannya yang mendengar dari kami hadis, satu hadis, kemudian kadang dia sampaikan kepada orang lain. Dia dengar hadis, dia hafal, dia amalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Maka kata Nabi, bisa jadi kadang itu orang yang mendengarkan hadis kemudian dia sampaikan, dia tidak amalkan, tapi orang yang dia sampaikan mengamalkan hadis itu. Ini adalah keindahan yang sebenarnya dalam kehidupan dunia ini. Ini semua tadi yang kita baca, ada ayat, ada hadis, menunjukkan pentingnya kita bermajelis. Seandainya hadis-hadis ini dan yang semisalnya, ayat-ayat tadi dan yang semisalnya diketahui oleh semua muslim, maka mereka akan berlomba-lomba ke majelis ilmu. Dan semua masjid sebenarnya
akan mengadakan yang namanya majelis ilmu. Karena kalau kita tidak bisa menyampaikan ilmu, kita akan menjadi sebab ilmu itu disampaikan. Seandainya semua orang mendapatkan hidayah. Tapi tentunya hidayah ilmu ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kita cukupkan untuk sementara ini di pertemuan pertama kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan sampaikan lagi hal-hal lain di masa yang akan datang insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin diskusikan, silakan, boleh kita silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ini mohon penjelasan dari Ustaz tentang masalah ayat yang menerangkan di surah Al-Fajr kalau tidak salah di akhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, yang mana yang dimaksud dengan jiwa yang dilarang ini, ya nafs. Maksud saya sekarang kita ini masih hidup Ustaz, dengan ilmu kita bisa mengetahui nafs itu yang mana, apakah ini yang keluar masuk, apakah yang roh setelah jadi didiungkan pada 40 hari kalau yang dengar 3 kali 40 hari. Iya. Ataukah yang yang misalnya yang lain. Maksud saya supaya ini ada pelatihan untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita. Makasih Ustaz. Baik. Jadi ayat yang alhamdulillah yang beliau tanyakan tadi di surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Beliau tanyakan nafs itu apa? Apakah nafas atau ruh begitu? Iya. Kalau nafas maka bahasa Arabnya nafas. Nafasun. Huruf fa-nya Pak di fathah. Nafas. Itu kalau dibilang nafas. Di bahasa kitanya nafas. Bahasa Arabnya nafas. Nafasun. Nah, di sini Pak yang di ayat ini an-nafsu. Nafsu itu maksudnya ruh. Ruh. Wahai jiwa yang irji'i ila rabbiki. Ini diterangkan Pak di hadits Al-Bara' bin Azib sebenarnya. Ini ayat terkait dengan ketika nanti kita meninggal. Maka akan ada malaikat yang turun. Ada malaikat yang turun, dia posisinya sejauh mata memandang. Yang membawa kain kafan. Kain kafan inilah yang membungkus nafs. Ruh, yang diingin di sini Pak. Ruh. Jadi dalam hadits itu, kalau ruh itu adalah ruh yang taat, maka malaikat yang sejauh mata memandang tadi itu, dengan wajah yang putih, kain kafan dari surga. Kain kafan dari surga. Kalau ruhnya orang jahat, dengan wajah yang hitam, kain kafan dari neraka. Setelah mereka sudah duduk di sejauh mata memandang, datanglah malaikat maut yang mendekat. Ketika orang yang beriman, inilah ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Di dalam hadits dikatakan radiyatan mardiyah. Dalam hadits itu dikatakan thayyibah. Kembalilah kepada Rabbmu, keluar. Kembali ke Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jiwa yang baik. Di hadits dikatakan jiwa yang baik. Jiwa itu ruh yang dibilang di hadits itu. Di ayat tadi. Maka dia keluar seperti keluarnya air yang menetes. Lembut. Dan tak dibiarkan oleh malaikat tadi itu yang jauh. Sejauh mata memandang.
sekejap mata pun langsung diambil, dia bungkus itu dan dibawa naik ke langit. Itu maksudnya ayat itu. Jadi nafs di ayat itu adalah ruh. Ruh ketika dicabut. Nah, itulah seruan. Sementara ruh yang jahat dikatakan lawan dari ayat itu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa ruh yang khabith. Keluar. Maka ruhnya pun tidak mau keluar. Lari di seluruh badan. Makanya kita lihat orang jahat. Kalau meninggal, ruhnya itu keliling badannya. Kadang kakinya tidak bergerak. Kadang tiba-tiba bergerak. Kadang tangannya karena ruhnya menghindar. Tapi namanya waktunya dicabut oleh malaikat maut, dicabut paksa, dipukul. Punggungnya cuman hanya mereka yang tahu. Kita tidak tahu, makanya kadang mereka tersiksa. Kita melihat seperti itu. Itu yang dimaksud di ayat. Makanya di situ dikatakan di akhir ayat, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Karena kalau nafsu al-mutmainnah, di alam ruhnya itu dikasih naik sampai ke langit ke-7. Dikasih naik. Kemudian Allah katakan, kembalikan dulu ke tanah. Karena darinya saya cipta dan darinya saya akan bangkitkan. Kepadanya dikembalikan. Di dalam situ diperlihatkan tempat duduknya di surga. Itu diinginkan. Wallah. Masih ada yang kita silakan. Tadi kalau dikatakan itu ruh, bagaimana dengan di surah Al-Isra kalau saya tidak salah, ya yas'alunaka an ruh. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Betul. Nah, sekarang di sisi lain kita ini mau berpikir tentang membina roh ini supaya menjadi roh yang baik. Baik. Ya, Baik. Jadi baca dulu lanjutannya, Pak. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, terus wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Inilah di antara ilmunya. Inilah yang Nabi berikan kepada kita. Jadi ruh itu ada dua. Ada ruh yang baik, ada ruh yang tidak baik. Nah, sekarang berarti menarik pertanyaan Bapak, gimana cara kita membina ruh supaya baik? Tidak ada makanan terbaiknya ruh ini kecuali ilmu. Karena dengan ilmu inilah ruh kita bisa jadi baik. Kenapa para sahabat menjadi manusia terbaik yang Allah keluarkan di muka bumi ini? Yang Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai sahabat ini. Kan yang diajak bicara sini para sahabat. Kalian wahai sahabat, umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa mereka bisa baik? Karena mereka mendengarkan Quran. Bahkan di antara mereka tidak ada melewatkan 5 ayat, 10 ayat. Kecuali dia pahami dan dia amalkan. Makanya dia menjadi ruh yang terbaik. Seperti itu. Masih ada? Ya, tapi kita bergeser kepada kita pasti memiliki waktu sekitar 13 menit. Sholat Isya 17.20. Ya, silakan tambah saja Ustaz seperti itu. Silakan. Ya, Silakan. tapi ya di belakang barangkali dulu tadi. Tapi Ustaz, yang saya mau tanyakan ini Ustaz tentang mengenai masalah imam. Di dekat rumah itu imamnya dia jelas-jelas melakukan kesyirikan. Apakah boleh kita ikut di belakangnya sebagai makmum? Hanya itu saja Ustaz. Baik. Kita sudah sampaikan kepada dia kalau itu syirik. Sudah. Sudah. Apa Nabi bilang? Bahkan rahimahullah Ustaz sering dulu mengingatkan bahwa ini pelakunya, ini imamnya selalu melakukan. Iya. Jadi sudah diingatkan itu beliau imamnya. Sudah Ustaz. Bahkan dia mengelak bahwasanya syirik itu kami tidak pernah melakukan mengambil istrinya orang. Dia salah paham tentang syirik. Dan
di bahasa Makassar itu ada diri, ada syirik. Dia tidak bisa bedakan. Kalau siri ambil istri orang. Dia ambil istrinya orang, Ustaz. Ya mungkin pemahamannya. Oh, baik, baik, Pak. Baik. Oh, bahaya juga itu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau memang nyata begitu dan kita sudah nasihati, kita cari masjid lain lebih aman. Kalau bukan kita punya masjid. Kalau kita punya masjid dan kita bisa ganti imamnya, alhamdulillah. Tapi kalau itu bukan masjid tak, maka kita sholat di masjid lain. Tidak boleh kita sholat di belakang orang yang syirik, bukan syirik, syirik ya. Iya, ya, alhamdulillah. Yang syirik saja tidak boleh, Pak. Kalau ada orang imam mengambil istri orang, tidak boleh kita sholat di belakang. Mengambil istri orang. Apalagi syirik. Iya, lebih-lebih tidak boleh lagi. Seperti itu. Ya, Ustaz. Yang ingin saya pertanyakan, Ustaz, saya sering muncul di belakang dunia ini tidak lebih baik dari satu set yang kemudian saya ingin bertanya bagaimana untuk menghilangkan sifat sombong. Saya ini termasuk orang yang diberikan rezeki yang berlimpah, saya takut itu menjadi istirahat. Masya. Baik, itu. Maksudnya begini, Ustaz, saya kadang itu ada masa di saat saya menganggap diri saya lebih baik daripada orang lain. Bagaimana tips-tips untuk menghilangkan sifat seperti itu? Baik. Jadi, Masya Allah, yang beliau sebutkan tadi itu hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafirun minha syurbatan ma." Seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah seperti nilainya satu sayap nyamuk, lalat, maka tidak akan diberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau seandainya dunia itu punya nilai, maksudnya punya nilai di sini yang menjadi nilai kita bahwa kita yang terbaik. Bukan dunia itu tidak punya manfaat. Tidak. Dunia manfaat. Tapi di sini adalah yang dikatakan oleh Nabi bukan menjadi penilaian. Bukan tolak ukur. Kalau kaya, kita paling dekat kepada Allah. Kalau miskin, kita jauh dari Allah. Bukan itu yang diinginkan oleh Nabi. Pertama. Yang kedua, yang diinginkan oleh Nabi sini adalah menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini tidak boleh kita rakus terhadapnya. Gara-gara yang tidak punya nilai, kita meninggalkan yang punya nilai. Itu diinginkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, ini dikatakan kepada kita, umatnya, supaya kita zuhud. Zuhud itu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Apa yang kita diberikan. Kalau kita diberikan kelapangan, bercukup, merasa cukuplah dengan itu. Kalau kita disempitkan, merasa cukuplah dengan itu. Karena Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi rezeki manusia di kehidupan dunia ini. Itu Allah yang membaginya, bukan orang tua kita, bukan. Itu yang diinginkan. Kemudian, bagi kita, karena ini yang kita maukan juga, inilah faedah dari hadis tadi, yang kelima. Ketika dunia ini tidak punya nilai, maksudnya nggak usah kita berbangga dengan. Nggak usah kita sombong. Ketika kita memilikinya, nggak usah kita ujub. Merasa kita paling begitu. Kita yang paling. Iya. Yang paling dari yang lain. Nggak boleh. Dan ini akan membinasakan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisahnya Qarun. Kita tahu kan Qarun awalnya miskin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu mengelola emas. Kaya raya. Kaya raya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala
Ditagih oleh umat Nabi Musa untuk keluarkan zakat. Dia bilang ini saya diberikan karena saya punya ilmu. Dia sudah merasa sombong. Maka Allah tenggelamkan dia dan hartanya. Sampai sekarang kita bilang harta karun. Kenapa kita bilang harta karun? Harta korun, si korun yang terbenar. Disebut terus. Karena itu untuk pelajaran bagi kita. Artinya, ketika kita punya dunia, sebesar apapun kita punya, sebanyak apapun kita punya, maka itu tidaklah senilai melebihi sayap lalat. Berapapun kita punya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka tetaplah merendah. Itu maksud. Tetaplah merendah walaupun kita tinggi. Terus caranya supaya tetap begitu, tetap merendah adalah kita melihat masih banyak orang yang lebih tinggi daripada kita. Masih banyak orang yang lebih banyak uangnya daripada kita. Kalau kita merasa bangga dengan uang. Kalau kita merasa bangga dengan mobil yang kita punya, masih banyak orang punya mobil lebih bagus daripada kita. Kalau dengan rumah, masih banyak orang punya rumah lebih bagus daripada kita. Anggaplah kalau kita berbangga dengan istri yang kita punya, masih banyak orang lebih cantik istrinya dengan kita. Anak, begitu semuanya. Kan semua itu dunia. Semua itu adalah dunia. Maka kita harus sadar bahwa bagaimanapun kita masih banyak yang lebih daripada kita. Masih banyak yang lebih daripada kita. Terakhir, tentunya hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak ujub, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mampu melakukan ini, inilah hal-hal yang menyebabkan kita tetap merendah. Dan ketika kita hanya bersyukur kepada Allah, kita akan merasa bahwa semua ini hanyalah titipan pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Tapi kalau kita lupa syukur kepada Allah, maka kita akan mengira bahwa semua itu kita punya karena kita yang ahli. Kita tidak ingat bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu wallahu a'lam. Saya dapat. Masya Allah. Tidak bisa diganti dengan anak muda ini, Pak. Nanti agak encok sedikit. Cek. Pertanyaan saya Ustaz, apa utamanya puasa Asyura dan puasa Asyura? Bisa gitu. Kalau puasa Asyura yang akan datang bersama kita, puasa Asyura artinya puasa di 10 Muharram. Puasa di tanggal 10 Muharram. Keutamaannya ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, kata beliau, ahtasib yukaffiru sanati lati qabla. Saya berharap bahwa puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun sebelum. Adapun puasa Tasu'ah, puasa di 9 Muharram, tidak ada keutamaan khusus. Dia hanya ikut ke puasa Asyura. Kata Nabi, ketika dikabarkan bahwa orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10, maka beliau berkata, la in ishtu ila qadim la asumanna tasi'. Kalau saya hidup di tahun depan, maka saya akan puasa di hari ke-9 juga. Cuman qadarullah, Nabi tahun itu tahun terakhir belum hidup. Di tahun depan muncul datang Muharram, beliau sudah meninggal. Akhirnya Nabi tidak pernah puasa di hari ke-9. Tapi ini anjuran untuk kita, alhamdulillah. Kalau kita mau, boleh kita berpuasa 9, 10. Tapi kalau kita tidak sempat, kita hanya mampu sehari, maka tidak apa-apa kita puasa hanya 10 Muharram. Itu Allah. Itu cukup. Iya, masih ada 2 menit. Tidak. Silakan.
Tutup. Baik. Kita tutup saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas dibukakan kesempatan untuk kami. Kalau diberikan waktu setiap bulan berarti insya Allah hanya 2 kali Pak, sebulan. Yaitu pekan kedua. Iya, pekan kedua dan keempat. Kalau diberikan lagi. Kalau kita tidak berikan SMS saja. Tidak boleh Ustaz. Iya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kita berterima kasih banyak atas kesempatannya. Karena kalau tidak dikasih izin, tidak mungkin kita bisa menyampaikan apa yang kita dengar malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan di sisinya. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.